Shalom kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan diberkati Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kunci Tuhan melipat gandakan yang sedikit menjadi banyak. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami pelajari ini membuat kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kunci Tuhan melipat gandakan yang sedikit menjadi banyak. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat yang keempat, "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah." Ayat yang kelima, "Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekat bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang." Ayat yang ke-6, "Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir." Ayat yang ke-7, "Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah kekasih Tuhan, di dalam cerita ini Elisa diperhadapkan dengan seorang janda miskin. Dia ditinggal mati sama suaminya yang adalah seorang nabi. Nah almarhum suaminya meninggalkan banyak hutang kepada istrinya dan anak-anaknya. Nah kondisi ekonomi keluarganya semakin terpuruk. Belum lagi jatuh tempo melunasi hutang semakin dekat. Namun janda ini tetap bertahan dalam imannya bahwa Allah pasti menolongnya. Nah kekasih Tuhan, saat itulah dia datang kepada hamba Tuhan yaitu Elisa. Dia mengatakan semuanya kepada Elisa pada saat itu. Di dalam ayat pertama sangat jelas di sana. Nah kekasih Tuhan, singkat cerita, Tuhan melipat gandakan apa yang dimiliki janda miskin itu. Nah kekasih Tuhan, apa yang dimiliki janda miskin itu pada saat itu? Nah di dalam ayat yang kedua kita lihat, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Nah kekasih Tuhan, janda ini hanya mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak yang tidak berharga. Buli-buli yang berisi minyak yang tidak berharga ini dilipat gandakan oleh Tuhan menjadi banyak dan berharga. Nah ini sangat menarik kekasih Tuhan. Nah apa kunci Tuhan melipat gandakan yang sedikit menjadi banyak dalam cerita janda miskin ini? Apa kuncinya? Nah ini yang perlu kita pelajari dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah kekasih Tuhan, hanya ada satu kunci yang dilakukan oleh janda miskin ini sehingga Tuhan melipat gandakan yang sedikit menjadi banyak di dalam cerita ini. Nah satu-satunya kunci itu yaitu janda miskin ini taat melakukan perintah Tuhan. Nah kekasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan.
Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Nah, kekasih Tuhan, janda ini setia dan taat melakukan dengan benar apa yang diperintahkan Nabi Elisa kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa apa yang dikatakan seorang nabi saat itu, termasuk Nabi Elisa, merupakan perintah dari Tuhan. Karena itulah tugas seorang nabi, yaitu menyampaikan perintah dan firman Tuhan dan menolong umat Tuhan pada saat itu. Itulah tugas seorang nabi. Nah, kekasih Tuhan, Elisa hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau lakukan kepada janda miskin ini. Jadi apa yang dikatakan Nabi Elisa itu hanya Nabi Elisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin lakukan kepada janda miskin ini. Nah, jadi kekasih Tuhan, ketika janda miskin ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, itu artinya bahwa janda miskin ini sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan baginya melalui Nabi Elisa. Nah, kekasih Tuhan, janda miskin ini melakukan firman Tuhan dengan setia, taat, dan benar. Maka Tuhan melipat gandakan apa yang sedikit yang dia miliki menjadi banyak pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat itu di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan benar-benar bahwa Tuhan melipat gandakan apa yang dimiliki oleh janda miskin ini menjadi luar biasa. Janda miskin ini diberkati Tuhan luar biasa. Ayat ke-7 ini sangat jelas menunjukkan bahwa Tuhan memulihkan keadaan janda miskin ini. Tuhan melipat gandakan dari yang sedikit yang dimiliki oleh janda miskin ini menjadi banyak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kekasih Tuhan, mungkin akhir-akhir ini kekasih Tuhan mengalami kekurangan, bahkan mungkin nyaris hancur berantakan. Maka hari ini saya mau mengatakan untuk kekasih Tuhan dimanapun berada, bahwa lakukan perintah dan firman Tuhan dengan setia, taat, dan benar seperti apa yang dilakukan janda miskin itu. Maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang kekasih Tuhan miliki saat ini. Walaupun mungkin sedikit dan tidak berharga, namun percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melipat gandakan itu dalam kehidupan kita. Tuhan mampu memulihkan kita. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan damai sejahtera, kesehatan, sukacita, ketenangan, perlindungan, keamanan, kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan kita. Apalagi kita sedang menghadapi keadaan yang saat ini terjadi. Percayalah, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu melipat gandakan dari yang sedikit menjadi banyak di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, lakukan saja bagian kita dengan setia, taat, dan benar. Jangan banyak komentar, jangan banyak ngomel, bersungut-sungut, marah-marah, dan lain sebagainya. Lakukan saja dengan setia, taat, dan benar perintah dan firman Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau Tuhan perintahkan, kembalikan milik Tuhan. Lakukan saja dengan setia, taat, dan benar. Karena apa yang kita berikan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan dan sebagai bukti kejujuran kita kepada Tuhan yang sudah mempercayakan milik Tuhan kepada kita, yang sudah mempercayakan milik Tuhan untuk kita pakai setiap hari dalam kehidupan kita. Kembalikan milik Tuhan, itu merupakan bukti kejujuran kita kepada Tuhan. Kembalikan milik Tuhan itu artinya bahwa kita melakukan perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita ingin agar Tuhan memulihkan keadaan kita dan melipat gandakan apa yang kita miliki saat ini, walaupun mungkin itu sedikit dan tidak berharga,
maka satu-satunya kunci yang harus kita lakukan, yaitu lakukan perintah dan firman Allah dengan setia, taat, dan benar. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan Tuhan akan melipat gandakan dari yang sedikit menjadi banyak di dalam kehidupan kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari kehidupan janda miskin yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan seperti janda miskin ini Tuhan. Ajari kami, mampukan kami untuk setia, taat, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami saat ini, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.